4 prinsip kekayaan. Orang miskin wajib tahu. Tidak ada indikator resmi ketika Anda memasuki kelas menengah, tetapi Anda akan melihat tanda-tandanya, seperti memiliki rumah, membayar mobil, membayar uang kuliah anak, dan masih memiliki sisa uang tunai yang cukup. Untuk membuat video ini terdengar lebih relevan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Simon. Simon adalah orang biasa seperti Anda dan saya. Dia tumbuh di keluarga biasa. Orang tuanya adalah kelas menengah ke bawah dan kadang-kadang kesulitan juga untuk membayar tagihan. Simon pergi ke sekolah rata-rata dan lulus dengan ijazah SMA. Berkat nilai rata-ratanya itu, ia berhasil masuk ke perguruan tinggi yang layak setelah 4 tahun kuliah. Dia lulus dan berkat jaringan ayahnya juga, dia berhasil mendapatkan magang yang mengarah kepada pekerjaan yang layak. Simon bukanlah orang luar biasa, dan karena latar belakang keluarganya yang relatif miskin, prinsip keuangan yang baik tidak pernah benar-benar tertanam dalam dirinya, dan juga bukanlah prioritasnya. Akibatnya ketika dia mendapatkan pekerjaan pertamanya dan uang mulai mengalir, dia menjadi agak sembrono dengan uangnya. Simon menjadi boros seolah mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan masa kecilnya. Dia suka memiliki gadget terbaru, berlibur yang mewah, dan makan di restoran mewah. Dia memiliki beberapa kartu kredit dan menggunakannya tanpa berpikir 2 kali tentang konsekuensinya. Dia tidak pernah pandai mengatur anggaran atau menabung uang. Suatu hari Simon menyadari bahwa dia telah mengumpulkan jumlah hutang yang besar. Dia memiliki beberapa kartu kredit dengan saldo tinggi dan hanya membayar pembayaran minimum pada kartu tersebut. Dia juga membayar bunga tinggi pada pinjaman online. Dia menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu tentang itu sebelum terlambat. Simon mulai memeriksa keuangan dan bagaimana dia menghabiskan uangnya. Dia membuat anggaran dan menetapkan tujuan keuangan yang realistis untuk dirinya sendiri. Dia juga mulai mencari cara untuk keluar dari hutang. Dia membaca buku dan artikel tentang keuangan pribadi dan mencari saran dari ahli keuangan. Dia mulai dengan memotong pengeluarannya seperti makan di luar yang lebih sedikit dan membatalkan langganan yang tidak digunakannya. Dia juga mulai mencari peluang penghasilan ekstra seperti menjadi freelancer atau menyewakan kamar di rumahnya. Dia juga membuat rencana untuk membayar hutangnya dengan memulai dari kartu kredit dengan tingkat bunga tertinggi, kemudian melanjutkan ke kartu berikutnya yang lebih rendah. Dia juga memastikan untuk membayar lebih dari jumlah minimum yang harus dibayar pada setiap kartu. Simon setia pada rencananya itu, dan ia berhasil melunasi semua hutang kartu kreditnya. Dalam waktu setahun, dia juga melunasi pinjaman mobil dan pinjaman mahasiswanya. Dia merasa beban yang besar telah terangkat dari pundaknya, dan dia bangga atas dirinya sendiri karena mengambil kendali atas keuangannya dan hutangnya pun hilang. Kini Simon dapat fokus pada menyimpan dan berinvestasi untuk masa depan. Dia mendirikan dana darurat, mulai menyisihkan pendapatan untuk akun pensiun pribadinya. Dia juga mulai berinvestasi di pasar saham, dan dia berhasil meningkatkan kekayaannya dari waktu ke waktu. Cerita singkat ini menunjukkan bahwa membebaskan diri dari hutang dan menjadi mapan secara finansial memang mungkin terjadi. Namun memerlukan disiplin, komitmen, dan banyak kerja keras. Tetapi dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, penganggaran, dan mencari saran dari ahli keuangan. Sekarang, izinkan saya membagikan prinsip-prinsip yang membantu Simon keluar dari masalah keuangan dan membawanya ke tempat yang jauh lebih baik. Nomor 1. Kekayaan adalah keadaan pikiran saat tumbuh dewasa. Orang tua Simon sering terlibat dalam pertengkaran sengit, dan sebagian besar pagi, ayah Simon akan bangun dengan wajah yang murung, seolah mencoba menyembunyikan keputusasaan. Dia akan tersenyum pada Simon dan mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang, Simon akan mendengar ibunya mengeluh di telepon tentang betapa sulitnya hidup dan betapa lelah dia dengan gaya hidup mereka. Pertengkaran yang terus-menerus dan melihat orang tuanya tidak bahagia berdampak negatif pada kepercayaan diri Simon. Dan setiap kali Simon mencoba bertanya kepada orang tuanya tentang situasi mereka, mereka akan dengan putus asa tersenyum palsu dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Melihat hal ini dari jauh memberikan gambaran mental tentang bagaimana kehidupan dan citra mental ini akan membentuk pola pikir, perilaku, tindakan, dan gaya hidup Simon untuk waktu yang sangat lama. Ini juga salah satu alasan mengapa Simon merasa terdorong untuk membeli banyak barang. Sebagian besar tidak perlu.
dalam upaya putus asa untuk mencoba mengisi beberapa kekosongan yang ditinggalkan dalam masa kecilnya. Pengalaman ini meninggalkan bekas pada Simon pada usia muda dan mempengaruhi kehidupan dewasanya. Hingga suatu ketika di masa depan, setelah secara kebetulan menghadiri seminar yang diundang oleh temannya, di mana dia bertemu dengan seorang pembicara motivasi yang penuh semangat yang memiliki latar belakang yang mirip dengan Simon yang akhirnya merubah hidupnya. Prinsip utama yang diambil Simon dari pembicara itu adalah memberitahu diri sendiri setiap hari bahwa Anda pantas dan layak meraih kesuksesan. Kunci keberhasilan terletak pada bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Apakah Anda melihat diri Anda sebagai orang yang sukses? Ataukah Anda melihat diri Anda sebagai orang yang gagal? Seperti yang dialami Simon. Mengubah pola pikir dan percaya bahwa Anda mampu meraih kesuksesan yang tinggi adalah transformasi fundamental yang penting. Seperti kata-kata Andrew Young, saya telah menyimpulkan bahwa kekayaan adalah suatu keadaan pikiran, dan siapa saja bisa memperoleh keadaan pikiran yang kaya dengan memikirkan hal-hal yang kaya. Dan seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, aset paling kuat yang kita miliki adalah pikiran kita sendiri. Jika dilatih dengan baik, pikiran kita dapat menciptakan kekayaan yang luar biasa. Nomor 2. 5 temanmu. Tunjukkan aku temanmu, akan kutunjukkan masa depanmu, kata orang bijak. Jika kamu tidak tahu, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang kamu habiskan waktu paling banyak bersamanya. Lihatlah jaringanmu saat ini. Orang-orang yang kamu kelilingi, orang-orang yang kamu main bersama dengannya, makan bersama, mengobrol dan bergosip bersama mereka, dan kemudian tanyakan pada dirimu sendiri nilai apa yang dibawa oleh orang-orang ini ke dalam hidupku. Jika jawaban yang kamu dapat dari pemeriksaan diri adalah tidak ada, maka mungkin saatnya kamu mencari teman baru. Kamu harus siap untuk mendapatkan atau membatasi waktu dengan teman-teman yang tidak memiliki nilai bagi keberadaanmu dan mulai bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang lebih jelas. Karena temanmu banyak mengungkapkan tentang perilakumu yang tidak kamu ungkapkan. Jika kamu membuat teman baru yang berpikir tentang bagaimana mereka akan mengubah setiap masalah menjadi peluang, kamu juga akan ingin menjadi seperti mereka, bukan? Di dalam keinginan, peluang baru, cabang, dan koneksi muncul. Jika kamu berpikir bahwa alasan ini tidak cukup untuk meninggalkan teman-teman lama dan mendapatkan relasi baru yang lebih baik, maka ingat apa yang pernah dikatakan oleh Detail Meta. Orang-orang biasa memiliki persepsi yang sangat sempit tentang realitas dan sebaliknya hidup mereka melihat segala sesuatu seperti apa adanya dan tidak seperti sebagaimana mereka bisa. Biarkan saya memberitahu kisah. Ada seorang gadis yang aku cinta, dan sulit untuk mengatakannya bahwa dia jauh lebih baik secara finansial daripada saya selain kecantikannya. Saya sangat menyukai cara berpikirnya. Saya bisa duduk di sana, mengatakan kepadanya betapa terjepitnya saya, dan dia akan datang dengan ide yang menurutnya akan membantu saya melewati masalah tersebut. Walaupun kadang-kadang saya tidak melakukannya dengan apa yang dia tawarkan, tapi dalam retrospeksi, itu adalah saran yang sangat baik. Suatu saat ketika kami berdua membutuhkan sedikit uang tambahan, tetapi tidak memiliki cara untuk mendapatkannya, dia mengusulkan ide tantangan bahwa kami masing-masing memulai bisnis kecil atau venture dan melihat siapa yang bisa menghasilkan uang terbanyak pada akhir tahun. Singkatnya, itu adalah cara mengatakan, mari kita dapatkan uang ini. Saya rasa itulah yang membantu saya tumbuh. Begitu juga dengan teman-temanmu. Memiliki teman-teman yang berpikir positif saja tidak cukup untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kamu membutuhkan teman-teman yang akan membuatmu bertindak dan merindukan melihatmu tumbuh. Kami membutuhkan teman yang membenci keadaan stagnasi dan yang mencintai ketidaknyamanan pertumbuhan. Singkatnya, kamu membutuhkan teman yang akan menantangmu untuk tumbuh dan yang akan merayakan setiap kemenanganmu. Nomor 3. Keahlian khusus. Saya masih ingat kegembiraan saya pada hari pertama saya menangkap bola basket. Rasanya luar biasa. Karena meskipun saya tidak tahu apa tentang yang saya lakukan ini, saya hampir menjadi yang terbaik di antara 3 teman-teman saya. Kemudian keinginan saya untuk terjun ke dalam olahraga tersebut tumbuh ketika saya menemukan foto ayah saya saat ia berada di tim basket junior. Dan saya memberitahu paman saya. Bahkan meskipun saya bermain hanya sekali, dia merespon dengan mengatakan, "Jangan berpikir bahwa kamu akan sebagus saya, nak." Aduh, pada saat itu saya tidak mau memperjuangkan apa yang saya inginkan, karena saya berasal dari budaya yang mengharuskan penghormatan untuk menjadi yang terbaik di segala bidang ya. Saya menyerah sampai saya masuk ke sekolah menengah,
masih bisa memainkan bola basket dengan cukup baik. Saya tahu ini bukanlah inspirasi terbaik yang Anda ingin dengar, tetapi intinya adalah ketika Anda fokus pada apa yang Anda pikir Anda lakukan dengan baik, jangan biarkan siapapun memberitahu Anda sebaliknya. Semakin tekun Anda, semakin sempurna Anda. Dan tidak lama kemudian Anda akan menjadi salah satu yang terbaik. Scott Adams pernah mengatakan bahwa setiap keterampilan yang Anda pelajari akan menggandakan peluang kesuksesan Anda. Bukannya menyerah pada keterampilan Anda hanya karena sedikit rintangan, maka fokuslah pada apa yang Anda percayai. Dengan waktu, Anda akan mendapatkan exposure yang diinginkan dan Anda akan mendapatkan penghasilan. Dan sebelum Anda tahu itu, keterampilan ini akan berubah menjadi keterampilan yang sangat mudah untuk diuangkan. Nomor 4. Sadarlah bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Ketika saya melewati lingkungan tempat saya tumbuh sebagai anak, itu masih membuat saya terkejut. Mereka begitu tenang tanpa memperdulikan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Pernah suatu saat saya berpikir, mungkin mereka hanya puas dengan cara hidup mereka. Tapi lagi-lagi saya mendapatkan jawaban yang tepat berkebalikan. Sebenarnya mereka benar-benar terbatas di sana. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengubahnya dan keluar dari situasi itu. Salah satu sumber daya yang paling berharga di alam semesta yang didistribusikan secara merata adalah waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga di alam semesta yang tidak dapat disangkal. Kita semua memiliki 24 jam dalam sehari. Tetapi tidak semua dari kita menggunakan 24 jam ini dengan sama rata. Beberapa orang menghamburkannya, beberapa tidak tahu apa yang mereka miliki. Dan jika Anda memanfaatkannya secara maksimal, apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda, pertimbangkan hal ini. Ini mungkin pertanyaan terpenting di alam semesta. Jika Anda berhasil memanfaatkan waktu Anda, belajar dan mengasah keterampilan dalam suatu kerajinan atau keterampilan, mempelajari prinsip-prinsip dan dasarnya, dan semoga ini adalah suatu keterampilan yang dapat Anda kenakan biaya yang tinggi dan yang Anda nikmati. Maka, Anda mungkin akan menjalani kehidupan yang baik dengan mengetahui bahwa salah satu pilar fundamental untuk keberadaan telah diatur dengan baik. Singkatnya, sementara banyak orang memiliki hak istimewa atau privilege dilahirkan sebagai kelas menengah, yang lain harus bekerja keras untuk naik kelas. Yang sepenuhnya kita mengerti, tidak ada rasa malu dalam menginginkan lebih dari apa yang kita miliki. Bahkan ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika Anda tidak ingin hasil yang sama seperti sebelumnya, maka ikuti prinsip-prinsip sederhana yang telah saya berikan untuk mengubah hidup Anda. Dan semoga generasi yang akan datang. Terima kasih banyak telah menonton, dan dengan itu semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video.